Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Waduh, luar biasa bang. Kayaknya suaranya masih kurang kenceng nih Kak Tia. Mau disapa lagi nggak adik-adik di Boleh rumah nih ya, sekali Kak? lagi. Coba ya. Yang kenceng dong Kak Tia. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Waduh, baru kedengeran nih suaranya. Semangat banget pasti adik-adik di rumah. Udah semangat ya Kak Tia? Semangat banget. Semangat banget. Kak, aku mau main tebak-tebakan, bisa nggak sih hari ini? Tebak-tebakan apa nih Kak Tia? Kan pasti setiap ibadah dengar doa firman Tuhan. Aduh, kalau salah tapi ada hukumannya nggak nih? Aduh, masa nggak pernah dengar firman Tuhan sih? Ayo Kak Riri. Gimana Coba ya? aku tanya ya tentang firman Tuhan. Siapa yang dikalahkan oleh Daud? Siapa ya? Ada cluenya nggak Kak Tia? Pokoknya besar sekali. Ayo, besar badannya. Ayo. Goliat bukan? Wah, bener. Tepuk tangan dulu. Waduh, keren banget nih aku. Hebat banget. Pasti dengar firman Tuhan kemarin. Pasti dong. Iya dong, Kak. Oke, Kak Tia tadi udah nanya-nanya nih ke aku. Boleh Iya. Kak aku nanya lagi Kak Tia? Oh, boleh dong. Oke. Kalau gitu tadi tentang Daud ya. Iya. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Kak Tia Ayo. bisa jawab gak? Ya. Pastinya bisa dong, kan aku sering dengar firman Tuhan. Oke. Udah siap ya? Udah. Hup. Siapa ya? Sahabat Daud dan anaknya Raja Saul. Namanya siapa? Ayo. Aduh, kasih clue dong Kak, kayak aku lupa-lupa ingat. Siapa ya namanya? Clue-nya dong. Cluenya dari huruf Y. Iya. Oh, aku ingat. Siapa? Yonatan. Benar gak ya? Bener gak sih? Benar gak adik-adik? Bener gak adik-adik? Benar gak ya? Teng teng teteng. Benar. Yeay. Bener dong Kak. Katia nih keren banget nih Katia. dong. Berarti dengerin firman Tuhan setiap Dengerin hari firman minggu ya. Tuhan pastinya dong. Oke deh. Kalau gitu adik-adik, Kak Riris undang duduk yang manis dulu. Kita siapin hati kita. Kita undang Tuhan Yesus. Kita panggil Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita di pagi hari. Yuk. Angkat tangannya yang tinggi.
tutup matanya. Dengan sungguh-sungguh kita panggil Tuhan Yesus adik-adik. Katakan, Yesus, ku panggil. untuk pagi yang indah yang boleh kami rasakan hingga saat ini, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mengundang Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, roh dan kebijaksanaan untuk kami, Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorak memuji nama-Mu. Kami siap memuliakan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Katia, apa nih Kak? udah siap melompat buat Tuhan Udah Yesus? siap banget dong, apalagi Udah adik-adik di siap. rumah pasti siap banget nih Kak. Siap banget. Nih kita Iya. mau ngapain dulu nih Katia kalau Kayak kayak kita gini? harus kayak Ngapain? kayak gini kayak daki-daki gak sih Kak? Betul. Ya Oke. udah siap mendaki gunung bersama Tuhan Yesus? Siap. Siap dong.
1. Oke, kita lanjut nih pas ini. Lagu apa lagi nih Katia? Oh, apa tuh? Teng 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 teng. Oke. Kita mainkan aja Kak ya, biar nggak penasaran dikit Langsung di aja rumah. ya. Dia
kamera. Oke, Stop gak ya? kayaknya Stop gak ya? stop nih pastinya Nih, Kak. Udah pegel nih kayo Kak. Tahan ya Katia. Bisa Kak Katia? Ayo bisa. 3, 2, 1. Ke atas. Bawah lagi. Katakan pam 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 pam. Dari awal lagi dong kalau gitu. Oh, sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, banget mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa kita berserah? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Stop nih Kak. Aduh. Stop lagi ya adik-adik di rumah. Aduh Katia. Aduh ya Kak. Ayo Kak, cepet Kak. Mau tumbang nih Kak. 1, 2, 3. Aduh. Kita udah lompat-lompat aduh kayak juga nih, tenaganya effort banget nih Kak. Oke. Masih semangat gak nih Kak Riris? Masih semangat dong. Oke, kita lanjut ya nih pastinya Kak. Benar. Kita mau menari nih buat Tuhan nih Kak. Menari. Menari. Udah Asik siap nih Kak? kayaknya. Siap dong. Oke. Yuk. Boleh tepuk tangan dulu dong adik-adik kalau gitu yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bila roh Allah
Ini lagunya apa ya Kak Tia kira-kira ya? Pokoknya kita mengejar harapan nih Kak. Mengejar harapan. Iya, mengejar harapan kita sama Tuhan. Sama siapa? Bersama Tuhan. Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu boleh tepuk tangan yang tinggi. Adik-adik kita bersemangat ya memuji Tuhan. Kita melompat bersama. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan ragu-ragu, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harap, mengejar semua cintaku. Semuanya semangat di rumah. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan apa? Tuhan menjamin hidupku. Asal ku apa? Setia dong. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yang lebih semangat lagi dong Katia. Lompat yang tinggi Katia. Oke. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus apa Kak? Takut terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Semangat di rumah. Lompat yang tinggi. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku apa? Setia. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sekali lagi. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Aduh, keren banget kalau lompat. Keren banget ya Katia ya. Banyak banget nih pujian Aduh, kita. kalau gitu adik-adik, Kak Riris undang adik-adik duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan Yesus yuk. Angkat tangannya yang tinggi, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai langkah kaki kami kemanapun kami berada. Tuhan, begitu juga dengan adik-adik yang saat ini Tuhan menyembah memuji nama-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Bapa hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, menyertai mereka, memberkati adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus.
barusan kita sudah menonton film tentang Naaman ya. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan dari cerita Naaman. Adik-adik tadi lihat, waktu Naaman pergi ke rumah Elisa untuk disembuhkan dari sakit kustanya, ternyata yang keluar untuk menemui Naaman bukanlah Elisa, tetapi utusannya. Ya, istilahnya seperti asistennya Elisa lah gitu. Naaman menjadi marah. Dia itu kan seorang jenderal yang dihormati. Tetapi mengapa Elisa bukannya menyambut dia, malah hanya ngirimin utusannya? Dia merasa gak dihargai. Ada kesombongan dalam hati Naaman. Dan setelah mendengar pengarahan dari utusan Elisa yang meminta dia untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan, Naaman berbalik dan pergi dengan marah. Syukurlah saat itu ada beberapa hambanya yang memohon agar dia mempertimbangkan kembali untuk mengikuti saran Elisa melalui utusannya itu. Akhirnya Naaman pergi menuju sungai Yordan untuk menyelam sebanyak 7 kali, seperti yang diperintahkan Nabi Elisa. Naaman mengambil keputusan untuk menurut. Hasil dari kerendahan hati dan ketaatan Naaman bisa dilihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Dikatakan seperti ini. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Perhatikan adik-adik, Naaman tidak hanya disembuhkan, tetapi dia juga dipulihkan. Akhirnya Naaman kembali kepada utusan Elisa itu dan menyatakan seperti ini. Lihatlah, aku tahu bahwa tidak ada Tuhan di seluruh bumi kecuali di Israel. Dengan mengesampingkan harga dirinya, tindakan ketaatan Naaman menghasilkan terobosan. Tidak hanya kulitnya yang berubah, tetapi dia juga berubah dari seorang jenderal yang pemarah menjadi seorang penyembah. Adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang rendah hati seperti itu. Tidak sombong. Dan menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, maupun guru di sekolah. Ketika kamu menjadi anak-anak yang rendah hati dan anak-anak yang taat, Tuhan akan memulihkan dan memberkati hidupmu. Karena itu, ayo kita jadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang rendah hati. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Kami telah memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah menginjak di minggu kelima bulan November tahun 2020 ini. Kami merasakan kasih, anugerah dan berkat Tuhan selama bulan November 1 bulan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu GBI Pangkalan Jati. Berkati pendidikan mereka, kesehatan mereka, kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak sekolah minggu GBI Pangkalan Jati. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua anak-anak sekolah minggu GBI Pangkalan Jati. Berkati pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu, supaya Tuhan berikan terus hikmat dan akal budi untuk mengajar sekolah minggu Bapa.
walaupun sekarang sekolah minggu masih berada dalam ibadah online Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, GBI Gatot Subroto dan GBI Pangkalan Jati. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Opa Niko, Oma Hermin, beserta keluarga dan keempat wakilnya. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Pakai mereka sebagai messenger of the Pentecost atas bangsa Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk Gembala GBI Pangkalan Jati, Opa Handi, Oma Susi, dan keluarga. Biar kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada keluarga Opa Handi, juga untuk kedua wakil gembala, Bapak Yakub dan Bapak Jeffrey, beserta keluarga mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Berkati juga seluruh gembala rayon, gembala ranting, gembala cabang, gembala kul, dan seluruh pekerja yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sudah berdoa untuk gereja kami GBI Gatot Subroto dan GBI Pangkalan Jati. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pulihkanlah Indonesia, sayangilah bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus juga berkatilah supaya Indonesia dijauhkan dari virus COVID-19 dan penanganan COVID-19 terlaksanakan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Pulihkanlah perekonomian bangsa kami. Serahkanlah ke Pentakosta ketiga di negeri kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada pemerintah negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Maruf Amin. Beri mereka hikmat kebijaksanaan dalam membuat keputusan yang tepat dalam menangani berbagai permasalahan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas doa yang kami panjatkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan. Generasi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa supaya generasi Yeremia diberikan kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Yeremia yang masih belajar secara online. Berikan mereka kepintaran dan hikmat supaya mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Penuhi kebutuhan mereka ya Tuhan, terutama dalam ketersediaan kuota internet. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap generasi Yeremia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa kami untuk generasi Yeremia. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia, Church of God, Ora Robert University, dan World Evangelical Alliance. Kami berdoa supaya semua lembaga ini menjadi messenger of the Third Pentecost. Kami percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, akan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus atas doa yang kami panjatkan kepadamu. Adik-adik, biarlah kita mengarahkan wajah dan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari adik-adik yang percaya katakan amin.